Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya, senang bisa kembali lagi di dalam program Selah kita. Dan kita percaya lewat program ini kita akan terus diberkati, jemaat akan terus mendapatkan kekuatan dari setiap firman yang disampaikan dari program ini. Dan pada saat ini sebelum kita akan mendengar firman Tuhan dan akan menyembah Tuhan bersama, mari kita memulai dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa mau menyerahkan waktu kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan, pada waktu kami menyembah Tuhan, bahkan pada waktu kami mengambil waktu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, biar Engkau berbicara dalam setiap hati kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, menjadi bagian penuh untuk kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih mau menyerahkan waktu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so
You have been so, so good. Every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, pada saat ini kita akan belajar sama-sama dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, "Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya." Bapak Ibu yang percaya di dalam Tuhan, ya, kita tahu bahwa kitab Kolose ini adalah surat Paulus yang dia tulis pada saat dia berada dalam penjara. Jadi kalau kita kategorikan, sebenarnya kitab Kolose ini juga ada seperti kitab di Filipi, Efesus, bahkan kitab Filemon yang sama-sama ditulis pada saat dia berada di penjara. Artinya kitab ini sebenarnya, atau tulisan-tulisan Paulus ini memberikan dorongan, memberikan satu motivasi, satu kekuatan untuk jemaat supaya mereka tetap berdiri teguh di dalam iman mereka, supaya mereka tidak mudah goyah. Bahkan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan di dalam kitab Kolose ini sebenarnya bagaimana memfokuskan diri kepada apa yang Kristus lakukan, Kristus sebagai sesuatu yang penting, yang utama di dalam kehidupan kekristenan. Bahkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena berjalan di dalam kasih karunia yang sebenarnya Tuhan lakukan di dalam kehidupan umat yang percaya. Jadi pada saat ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya, karena kita tahu bahwa kita di dalam perjalanan kita di dalam Tuhan, kita sering juga mengalami namanya jatuh dan bangun. Ya, kita bisa ada waktu di mana kita begitu berapi-api dalam mengikut Tuhan, kita begitu bersemangat, kita begitu bergairah dalam mengikut Tuhan. Tapi ada masa di mana kita juga menjadi seperti putus asa, kita seperti mau mundur. Bahkan banyak dari kita yang bahkan berpikir untuk lebih baik tidak gereja-gerejaan, ya, tidak Tuhan-Tuhanan, karena sampai di titik mungkin kita jenuh. Ya, sampai di titik mungkin kita merasa menyerah seperti itu. Tapi kita mau kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya, karena kita tahu juga bahwa hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan yang bisa memberikan kita kesegaran. Ya, roh kita disegarkan, begitu juga jiwa kita pun disegarkan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, sebenarnya di sini ada beberapa yang Paulus berusaha tekankan bahwa kita sebagai orang percaya sebenarnya kita sudah tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama kita. Karena kita sudah masuk pada waktu kita menerima Tuhan, kita sudah masuk pada kehidupan yang baru. Kehidupan di mana dikatakan di sini bahwa kita ini harusnya sudah ditempatkan untuk menjadi umat yang kudus, umat yang tak bercela, ya, umat yang bahkan yang tak bercacat di hadapannya. Bukan karena apa yang sebenarnya kita lakukan, bukan karena prestasi kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena semata-mata karena Kristus, ya, karena Tuhan Yesus yang melakukannya. Jadi kalau kita melihat lagi ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya jelas sekali dikatakan bahwa
Kristus yang melakukan itu semuanya, bukan karena kita, bukan karena usaha kita gitu loh, tapi karena apa yang Kristus lakukan. Sehingga ini menjadi dasar, ini menjadi satu patokan, sehingga pada waktu kita mengalami masalah, sehingga kita mengalami namanya tekanan dalam kehidupan kita, seperti ada jalan buntu bahkan dalam kita mengambil keputusan dan kita merasa kita nggak bisa lagi. Nah, itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya Tuhan yang memanggil kita, Dia juga yang akan memberikan jalan keluar. Dia yang memanggil kita, maka Dia juga yang harusnya memberikan arah yang jelas untuk apa yang kita harus kerjakan, harus kita lakukan. Jadi dikatakan di sini, ada di ayat yang ke-23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sebab itu artinya karena kamu sudah dibenarkan, karena kamu ditetapkan untuk berada di dalam kekudusan Tuhan, berada di dalam kehidupan yang tak bercela, berada di dalam kehidupan yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Karena itu, sebab itu ya, maka kamu harus bertekun di dalam iman. Artinya kenapa dikatakan kita perlu bertekun dalam iman? Karena sering kali seperti saya katakan, kita kadang memiliki iman yang jatuh bangun seperti itu. Kita seperti roller coaster ya, naik begitu semangat, naik begitu nggak semangat jadi turun kembali, naik lagi seperti itu. Karena kembali kita dipengaruhi oleh keadaan, kita dipengaruhi oleh masalah yang berusaha menyerang kita. Tapi firman Tuhan jelas di sini katakan bahwa biar kita bertekun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketekunan itu bukan bicara tentang 1-2 hari atau 1-2 jam. Ketekunan bicara tentang persistensi, artinya terus menerus. Ya, meskipun mungkin kita ngalami namanya tekanan yang begitu berat, kita mengalami namanya ujian yang begitu berat. Tetapi pada waktu kita melihat apa yang sebenarnya Kristus sudah lakukan dalam kehidupan kita dan apa yang Dia sudah sediakan bagi kita di depan, maka ada kekuatan, ada kemampuan yang dari Tuhan untuk kita bisa bertekun di dalam iman. Kita bertekun di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, bertekun di dalam firman Tuhan gitu loh. Jadi kita tidak mudah lepas dari firman Tuhan. Kita tidak mudah goyah. Bahkan dikatakan supaya kita tetap teguh berdiri dan tidak bergoncang. Artinya apa? Ada dasar yang kuat. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan sebuah bangunan atau gedung seperti itu ya, kalau semakin tinggi gedungnya maka harusnya semakin kuat dasarnya. Supaya apa? Pada waktu ada tekanan, ada badai, ada angin yang begitu kencang, gedung itu akan tetap teguh, akan tetap berdiri tegak gitu. Karena apa? Karena memiliki dasar yang kuat. Demikian juga kita akan tetap berdiri teguh meskipun ada namanya tekanan, ada namanya goncangan. Karena apa? Kita berada di dalam dasar yang benar, yaitu Kristus Yesus, yaitu firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan dikatakan supaya kamu juga tidak digoncangkan ya, kita tidak tergoncangkan. Ya, ada satu waktu saya berada di Palu ya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya tahu pada waktu itu kenapa kok gedung-gedung di sana paling tinggi waktu itu ya, sehingga tahun 99 itu cuma paling tinggi itu tiga lantai seperti itu. Ternyata waktu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ternyata memang di Palu itu adalah tempat di mana pusat gempa, sehingga agak riskan, agak memiliki resiko yang tinggi kalau mereka membangun gedung yang semakin tinggi, ya, karena akan mudah roboh, mudah hancur seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibu juga tahu cerita waktu terjadi tsunami, gempa bumi yang begitu kencang ya, kuat ya. Banyak gedung-gedung tinggi, gedung-gedung yang melebihi kapasitas itu hancur. Karena memang untuk tempat seperti kalau kita katakan kota Palu yang mudah terjadi gempa bumi seperti itu, tidak dirancang untuk punya gedung yang tinggi. Artinya tidak sesuai dengan tempat seperti itu.
Artinya begini Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini bisa terjadi namanya goncangan, bisa terjadi namanya tekanan dalam kehidupan kita. Apapun itu, dalam sisi apapun dalam kehidupan kita. Ada tekanan di dalam keluarga, ada tekanan di dalam bahkan pada waktu kita mulai membesarkan anak-anak kita, itu menjadi tekanan juga buat kita sebagai orang tua, dan kita bisa menyerah bahkan ya, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan, saya tidak sanggup lagi, saya tidak mampu lagi. Itu berusaha untuk seperti kayak menggoncangkan iman kita, menggoncangkan kepercayaan kita pada Tuhan. Tetapi saya percaya pada waktu kita punya dasar atau punya fondasi yang kuat, maka itu kita akan tetap berdiri teguh. Kita akan tetap berada di dalam apa yang Tuhan tetapkan bagi kita, tidak bergoncang. Bahkan dikatakan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bapak Ibu Saudara semuanya, keadaan bisa membuat kita bergeser dari pengharapan kita kepada Injil. Ya, keadaan, tekanan, situasi yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi bisa membuat kita menjadi tawar hati. Tapi firman Tuhan jelas di sini katakan bahwa kita itu sudah tidak lagi hidup di bawah hukum. Kita tidak lagi hidup di kehidupan yang lama, ya, yang tidak mempercayai Tuhan, yang bergantung pada kekuatan sendiri. Tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Artinya apa? Meskipun ada tekanan, kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Injil yang adalah janji Tuhan. Injil yang adalah pengharapan kita. Ada masa depan. Ya, seperti mungkin tidak seperti pada waktu kita mengalami masalah, kita melihat seperti kayak mata kita gak bisa melihat apa-apa lagi, seperti tidak ada masa depan, seperti tidak ada sesuatu yang baik. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu kita berpegang teguh pada Tuhan, kita tidak digeserkan. Pengharapan kita tidak bergeser. Pengharapan kita kepada Injil tidak bergeser. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam Roma 1 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah pengharapan bagi setiap kita. Di mana tidak ada harapan, Injil menjadi kekuatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita berpegang pada firman Tuhan. Mari kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Bahwa kita dahulu jauh dari Allah, sekarang kita dekat dengan Allah. Kita dulu mungkin memusuhi Allah, tapi saat ini kita berada bersama-sama dengan Allah di dalam kasih karunia yang begitu besar. Bahkan dulu pikiran kita yang bahkan perbuatan pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Sekarang firman Tuhan katakan pikiran dan perbuatan kita berada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita terus berpegang pada firman Tuhan. Mari kita tetap berada di dalam rancangan Tuhan, tertanam di dalam firman Tuhan, berakar kuat dalam firman Tuhan, memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kembali kita tidak akan mudah diombang-ambingkan, kita tidak akan mudah digoyahkan. Amin. Mari biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah memanggil kami. Untuk kami tidak goyah, untuk kami tidak mudah menyerah, untuk kami tidak bergeser dari pengharapan kami kepada Engkau. Pengharapan kami kepada Injil yang menjadi kekuatan kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, hadapi hari-hari ini. Mungkin begitu besar tekanan yang mereka harus hadapi, masalah yang begitu besar Tuhan. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada kemampuan yang daripada Tuhan yang memampukan mereka untuk mereka bisa berdiri teguh di dalam iman mereka, tidak bergeser dari pengharapan mereka kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.